ya. Jadi ada 4. Kartesian, polar, tabung, dan bola. Gitu ya. Hari ini ya itu. Nah, pada bagian kali ini yang akan dari 4 ini yang akan kita bahas mengenai sistem koordinat ini, yaitu dari 4 yang akan kita garis bawahi di sini, yaitu kita lihat sistem koordinat Cartesius dan sistem koordinat polar, gitu ya. Dari 4 ini yang menjadi titik bahasan atau yang sering banyak dipakai sebenarnya terkait dengan kita di sini, yaitu lebih ke 2 ini ya. Oke. Oke, jadi sistem koordinat yang akan dibahas Cartesian dan polar. Kalau kita lihat di sini yang polar ya, misalkan di sini untuk yang polar, kalau banyaknya Anda tahu, sistem koordinat polar ini sering digunakan pada sistem misalkan di alutista ya. Alutista itu berarti alat utama sistem pertahanan di negara kita ya khususnya. Ya misalkan contohnya sebagai digunakan pada saat di pesawat tempur gitu ya, kemudian kapal perang. Nah, dia sebenarnya menggunakan sistem koordinat polar ini dia di sana. Jadi dia menggunakan sistem koordinat ini untuk menunjukkan lokasi sebuah benda. Gitu ya. Jadi misalkan di submarine atau kapal selam gitu ya. Di tertentu ada benda nih, ini gitu kan disimbolkan dengan seperti itu. Di posisinya di mana? Mungkin sedikit banyaknya Anda pernah lihat ya di televisi gitu, di radar. Oh ini ada posisi musuh di sini, ada kapal musuh mendekat. Juga ya sistem pertahanan kita ya di meteor dimanapun juga itu ya terkait dengan radar ya. Sebenarnya dia menggunakan sistem koordinat polar. Nah, sistem koordinat polar ini menggunakan sudut terhadap garis horizontal. Ya, atau yang disebut dengan alfa ya ini. Jadi dia menggunakan sudut terhadap garis horizontal ya. Jadi akan muncul sudut nantinya yang disebut dengan alfa. Dan jarak dari titik pusat dengan variabelnya itu adalah r. Gitu ya. Ini garisnya r. Di sini sebenarnya untuk r ini adalah untuk menunjukkan di mana si posisi bendanya itu berada di mana. Gitu ya. Maka dicari garis lurus pada saat ditarik segitiga, nyari alfanya, oh ternyata di sini. Seperti itu kira-kira ya gambaran dari polar ini. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat sudut dan variabel alfa yang titik pusatnya di R, dan titik hitam ini kalau bisa kita lihat ini adalah merupakan objeknya. Gitu ya. Lalu masih terkait dengan sistem koordinat di sini, di dalam sistem koordinat Cartesian, kalau tadi kita bahas mengenai polar ya, sekarang kita ke Cartesian sebenarnya. Dia menggunakan atau ada implementasi dari sistem koordinat Cartesian ini, yaitu kalau kita lihat di sini untuk ada 2 dimensi dan bidang 3 dimensi ya, bidang 2 dimensi atau objek 2 dimensi atau ruang 3 dimensi. Jadi sistem koordinat Cartesian menggunakan pasangan X dan Y, itu X dan Y ya pasti ya, untuk menyatakan lokasi sebuah benda di bidang 2D dan pasangan X, Y, Z untuk lokasi 3D. Jadi di sini ada perbedaan nih antara ini dan ini. Ini untuk yang bidang yang 2 dimensi, dan yang sebelah sini adalah untuk bidang yang 3 dimensi. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang bidang 2 dimensi, kita akan mengenal atau kita melihat di sini digambarkan ada 2 sumbu ya. Ada 2 sumbu yaitu X dan Y. Seperti biasa ya, sudah sering kita kenal kalau mungkin Anda belajar matematik ya. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Yaitu kita tahu di mana ya, sama-sama kita tahu kalau sumbu X ya dia posisinya horizontal ya, tidur begitu ya. Dan sumbu Y yang berdiri tegak ya, ke atas dan ke bawah. Kalau yang X kiri dan kanan. Sumbu X di sini yang tadi dikatakan horizontal, di mana jika menuju ke arah kanan begitu ya, dia akan memiliki nilai yang positif. Gitu ya. Saya ulangi, kalau yang di 2 dimensi sumbu X yang horizontal
Jika dia mengarah ke arah kanan, maka dia memiliki nilai yang positif. Ya, kebalikannya berarti dia negatif. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang bernilai Y di sini, pada saat dia ke arah vertikal, berarti dia akan bernilai positif ya. Dan kalau ke bawah berarti dia bernilai negatif. Sama ya, itu sih nggak salah, mungkin sering Anda paham. Ini yang 2 dimensi. Dan untuk yang 3 dimensi gimana? Ya, ini ya. Bedanya di mana? Nah, pembedanya untuk antara sistem koordinat Cartesian di sini untuk yang menunjukkan bahwa dia objek atau bidang 2 dimensi atau 3 dimensi sama sebenarnya, ada sumbu X dan sumbu Y. Tapi pada 3 dimensi di sini kita lihat ada tambahan, yaitu di sini ada sumbu Z. Ya, ada sumbu Z. Apa sih sumbu Z tersebut? Ya, jadi sumbu Z di sini yaitu sumbu yang mengarah ke istilahnya pemirsa gitu ya. Jadi sumbu yang mengarah ke pemirsa atau ke arah mata yang melihat objek tersebut. Makanya kalau kita lihat dari 3 dimensi kan dari segala sudut pandang bisa terlihat gitu. Nah, ini tambahannya adalah sumbu Z untuk menandakan bahwa dia adalah ruang di 3 dimensi. Gitu ya. Jadi kalau yang dari Z, kalau tadi kita lihat arahnya gimana, Nas? Kalau di sumbu Z, jika sumbu yang menjauh dari mata pemirsa, berarti dia bernilai negatif. Berarti yang sana ya, yang ke atas. Sedangkan yang mengarah ke depan, dia bernilai positif. Dulu ya. Itu terkait dengan sistem koordinat Cartesian untuk pasangan X dan Y untuk menyatakan bidang 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, lanjut. Masih di koordinat di sini kita lihat. Nah, sistem koordinat di sini dapat dibagi menjadi 2 macam ya, yang tergantung situasi. Nah, maksudnya di dalam sistem koordinat ini kita juga akan melihat di sini ada 2 macam ya, yang tergantung pada situasi, yaitu yang pertama adalah yang dikenal istilahnya adalah world coordinate atau WC gitu ya. World coordinate atau WC, yaitu sebuah koordinat yang digunakan untuk menyatakan lokasi di dunia. Dunia yang maksudnya nih kira-kira. Dunia ini kalau di sini dikasih tanda petik ya berarti maksudnya adalah real world ya, real atau nyata gitu. Yang kalau kita lihat nilainya di sini mempunyai range atau jangkauannya adalah negatif ya, menuju ke arah positif. Ya, negatif ke arah positif gitu ya. Saya ulangin ya. Jadi ini word coordinate ya, atau istilahnya real atau nyata, nilainya dia mempunyai range atau jangkauannya adalah dari negatif menuju ke arah positif. Itu dulu ya. Dan yang kedua, sini ada screen coordinate atau SC singkatannya di sini, yaitu sebuah sistem koordinat yang digunakan untuk menyatakan lokasi di titik layar. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan kalau real world ini ya sudut pandangnya kita terhadap environment atau lingkungan di depan kita begitu. Kita melihatnya seperti itu di mata kita. Tapi kalau ada SC berarti ibaratnya ya kita melihat sudut pandangnya di layar. Gitu ya. Menyatakan sekali untuk menyatakan lokasi titik di layar itu dulu. Nah, untuk screen coordinate ini juga memiliki 2 sumbu, yaitu sama ya tadi ya. Screen coordinate ini dia memiliki 2 sumbu, sama seperti tadi ini ya, screen coordinate Cartesian, dia menggunakan sama seperti itu, dia menggunakan 2 sumbu, yaitu X dan Y. Tetapi pembedanya adalah ya, kalau tadi ada negatif positif, nah pada screen coordinate semuanya itu bernilai negatif. Ya, sumbu X dan Y-nya ini untuk yang apa namanya? Untuk yang screen coordinate ini dia bernilai positif. Jadi untuk screen coordinate ini nanti letaknya ada di pojok kiri atas. Kalau kita lihat di sini saja nih.
biar nggak bingung. Nih, ya. Jadi ini adalah screen coordinate, ya. Jadi dia posisinya berada di pojok kiri atas untuk titik pusat sumbunya. Jadi kalau kita lihat di screen coordinate, untuk titik sumbunya itu dia berada di pojok kiri atas di sini. Nah, kalau kita lihat di layar ya di sini ya, pojok kiri atas. Nah, berbeda seperti tadi ya. Kalau tadi kan posisinya Y-nya ke atas gitu ya. Nah, untuk yang screen coordinate, untuk Y-nya itu dari atas ke bawah, ya, titik sumbunya di sini. Kalau tadi kan titik sumbunya di tengah, betul? Gitu ya, masing-masing sumbu tengah. Tapi untuk screen coordinate, dia sumbunya titik awalnya itu di atas, di pojok atas. Jadi hanya punya ke arah kanan dan ke arah bawah. Dan dua-duanya ini dia bernilai positif. Atau istilahnya kalau kita bicara mengenai sumbu ya, titik sumbunya, titik pusat sumbunya itu di sini misalkan dia bernilai 0,0 gitu. Biasanya kalau kita lihat kan 0,0 di sini beberapa ya. Nah, itu di sini. Tapi untuk yang screen coordinate titik 0,0-nya itu ada di pojok kiri atas. Sumbu X mengarah ke kanan, sedangkan sumbu Y mengarah ke bawah. Dan semua nilai ini bernilai negatif. Dan yang pasti untuk apa tadi SC ini atau screen coordinate ini dia tidak memiliki nilai negatif. Oke. Bagaimana nih? Ya, lanjut. Masih kita ke screen coordinate dulu. Untuk screen coordinate di sini kita lihat untuk batas maksimal pada sumbu X di sini disebut dengan X mark. Jadi kalau dia sudah mentok di sini, ya dia disebutnya adalah X mark. Ya, dan sedangkan untuk maksimalnya sumbu Y, ya berarti Y max. Di sini Y max. Jadi ketemu di mana antara Y max dan X max? Berarti ada ketemu di sini, ya. X max dan Y max itu nanti titiknya akan ketemu di sini. Nah, titik di sini berarti kalau kita buat kotak sini, 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 sini ya sebuah layar monitor, ya, sebuah resolusi. Ya, resolusi monitor yaitu adalah nama lain dari pertemuan. Jadi pengertian resolusi di sini adalah pertemuan antara Y max dengan X max-nya. Begitu ya. Atau istilahnya pertemuan Y max dengan Y max ini disebut dengan screen coordinate maksimal di sini. Gitu. Jadi pertemuan antara X max dan Y max. Jadi kita bisa tarik garis diagonal ke kanan bawah di sini ya, tarik gitu. Yang merupakan nilai maksimal dari X max dan Y max-nya. Titiknya di sini. Atau screen coordinate ini bisa disebut tadi nama lain dari screen coordinate maksimal yaitu ya resolusi layar gitu. Karena sudah ketemuan ya, titiknya sudah ketemu. Titik awal dan titik akhirnya di sini. Oke, nah semuanya ini kalau di layar yang kita tahu itu satuannya dalam satuan pixel ya. Nanti lebih jauh tentang pixel ya dibahas. Oke ya, jadi gitu ya. Jadi sudah paham untuk di screen coordinate itu ada yang namanya tadi apa? Resolusi layar atau screen coordinate maksimal yaitu pertemuan antara nilai X max dengan nilai Y max-nya. Oke. Kemudian di word coordinate di sini kita lihat. Nah, untuk word coordinate atau WC di sini bisa diandaikan kita sedang berada di dalam sebuah lapangan yang luas gitu kalau WC. Ya karena juga real world ya, nyata gitu. Kita bisa bayangkan kita berada di lapangan yang luas, kita melihat sebuah objek bola misalkan di lapangan bola gitu ya. Dari jauhan kita lihat ada sebuah bola di situ. Nah, objek bola tersebut karena kita sedang berada di world dunia seolah-olah setelah bola tersebut sekelilingnya ini apa? Seolah-olah tidak ada batasannya gitu. Luas aja seperti apa? Nggak ada boundary lah, nggak ada boundary atau nggak ada batasan. Ya seolah-olah seperti itu ya kalau di world. Nah makanya kita lihat di sini dinyatakan dengan nilai apa nih? Minus tak terhingga.
begitu sampai dengan apa? Plus positif tak terhingga untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu X dan sumbu Y. Jadi seolah-olah tidak ada batasannya, begitu ya. Jadi untuk sumbu Y dan X-nya di mana tadi yang Y misalkan atau X-nya juga dia bernilai negatif sampai dia tidak terhingga, dan juga jika positif juga sama, dia tidak terhingga. Jadi tapi misalkan kita lihat di sini ya, kalau dari gambar ini ya, kalau di gambar ini kita lihat misalkan kita mengambil sebuah kotak ya, ini sebuah kotak, kalau kita lihat ya, kita lihat kardus kotak tersebut, nih kotak ya. Jadi semacam kita lihat ada semacam kotak ya, kotak ini sebutnya adalah tadi saya katakan ada boundary ya, boundary atau semacam batasan, dan kita tidak melihat objek di luar dari bola. Nah, kita hanya batas penglihatan kita aja di sini, maka kita batasin. Nah, itu sebutnya adalah boundary. Ini adalah garis putus-putus, ya itu maksudnya adalah boundary atau batasannya. Jadi walaupun di koordinat dunia atau real world ini, kalaupun kita misalnya menggunakan sebuah objek bantuan untuk melihat sebuah benda, maka akan mempunyai boundary, batasan atau yang sering disebut dengan window. Nanti ada istilah lagi window. Ya. Jadi ada boundary, ada window, nanti istilah nanti di next slide ya. Nah, batasan ini juga mempunyai variabel. Boundary atau batasan ini dia memiliki sebuah variabel, dan pasti 4 variabel. 4 variabel ini ada, pertama ada di sini kita lihat WR itu berarti apa? Window right ya, window right. Kemudian ada WL berarti window left karena posisi di kiri. WR dia ada posisi kanan maka dia WR. Lalu WT ya, window top, dan WB yaitu untuk window bottom karena dia posisi ada di bawah. Itu dulu ya. Jadi kita sudah kenal di sini ada namanya boundary atau window ya. Nanti seperti apa ya bentuknya ada di selanjutnya. Ini sudah tadi. Nah, ini. Nah, di sini adalah perbedaan orientasi tersebut, artinya menyebabkan gambar di dunia nyata ya, kita lihat tadi kita lihat antara WC dan SC di sini akan muncul perbedaan orientasi yang menyebabkan bahwa gambar yang ada di real world atau world menjadi tampak terbalik di screen. Begitu. Nah, ini pandangan kalau kita lihat secara real world-nya benar ya, posisinya di atas, tapi pada saat kita lihat di layar sebenarnya itu karena sistem mirror ya sebenarnya, atau ya dia dibuat terbalik. Dia dibuat terbalik ya. Itu ada di teknologi mirrorless ya, mirror artinya objek yang akan dimasuki ke layar pasti akan ditampilkan secara terbalik. Tapi pada saat kenyataannya karena bukan berbagai ya, karena teknologi tertentu, maka yang kita lihat di screen ini gambarnya sama, posisinya nggak terbalik, tapi sebenarnya itu terbalik ya. Kita aja nggak tahu ya sistem yang terjadi di dalamnya itu sebenarnya objek yang dilihat nyata dengan yang tampil layar sebenarnya seperti ini, itu kenyataannya. Di nyatanya dia benar seperti ini, tapi pada saat di layar sebenarnya dia posisinya terbalik, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat sebuah benda menggunakan kamera, ya sebelum ditransformasikan, nah ini ada istilah namanya transformasi. Ya, transformasi ini pada dasarnya benda tersebut dalam posisi terbalik gitu. Jadi sebelum ditransformasikan, benda ini sebenarnya dalam posisi terbalik begitu. Nah, setelah ditransformasikan atau ditangkap oleh lensa, oleh layar, maka nanti dimunculkan dalam layar monitornya itu atau displaynya itu adalah sudah kembali ke dalam posisi semula seperti pada kita lihat di real world. Nah, supaya objek atau gambar yang berada di dunia nyata ini atau WC ini itu menjadi tidak terbalik pada SC di sini, ini harus ada solusinya sebenarnya di awalnya. Gitu. Kalau kita contohkan di sini ya,
sebuah objek segitiga berada di sumbu X dan Y-nya. Kemudian dilihat di sini pada screen yang SC di sini menjadi terbalik, segi terbalik. Gitu. Nah, kotak warna biru di sini sebenarnya disebut window, yang tadi disinggung ya, di window. Dan di dalam segitiga terdapat boundary. Ini boundary-nya. Boundary. Nah, boundary ini, nama dari boundary ini disebut yaitu adalah viewport. Nama lain dari boundary atau batasan itu istilahnya adalah viewport. Jadi viewport ini merupakan area atau jendela yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar. Saya ulangi, jadi viewport ini adalah merupakan area atau jendela yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar. Atau istilahnya dia berfungsi sebagai untuk penampil objek lah, bisa katakan seperti itu. Dan viewport ini tidak harus didefinisikan sebenarnya. Boleh juga kita jadikan sebagai seluruh layar ini adalah merupakan window area. Ya, window area ini adalah bisa dikatakan sebagai viewport. Jadi ini bisa ada, bisa enggak. Tapi kebanyakan menjadikan si window area ini adalah merupakan viewportnya. Sama sih sebenarnya. Gitu ya. Nah, dari atau bagaimana perbedaan dari orientasi ini yang tadi katakan dicari solusinya. Dikatakan tadi supaya bagaimana pada saat kita lihat di screen atau screen coordinate ini, si objek ini sama posisinya, tidak terbalik. Posisi sama seperti real world. Nah, cara mengatasi hal tersebut yang tadi saya katakan ada istilah yang disebut dengan transformasi, yaitu transformasi bagaimana mentransformasikan dari WC atau world coordinate menjadi screen coordinate. Itu ya. Itu adalah istilahnya mentransformasikan. Gitu. Nah, sekarang kita coba ke transformasi dari WC ke SC. Dari world coordinate ke screen coordinate. Agar gambar di screen tampak sama dengan di WC atau di world coordinate, maka diperlukan transformasi koordinat. Jadi gitu ya. Ini ada istilahnya adalah transformasi koordinat. Transformasi koordinat berarti tadi mentransformasikan dari world coordinate menjadi screen coordinate. Oke, sebentar ya. Oke, kemudian di sini ada sumbu X ya pada WC, ini sumbu X pada world coordinate sama dengan juga sumbu X pada SC. Sumbu X pada SC. Sumbu X yang mana? Yang pada SC. Ini ya, yang ini. Itu ya, lihat ya. Tahu kan tadi ya, sudah disinggung di awal. Ya, sumbu X pada WC dan di sini, dan sumbu X pada screen coordinate di sini. Artinya sama-sama menuju ke arah kanan. Ini ke sini dan ini ke sini. Gitu. Kalau yang di screen coordinate sumbu X ada di atas, nah untuk yang di WC ini ada di bawah. Oke. Untuk itu maka di sini XSC ya, sumbu XSC atau X screen coordinate atau sumbu X pada itu sama dengan X yang ada pada world coordinate itu dulu. Jadi dikatakan di sini adalah maksudnya karena sama, ada persamaan XWC ya, XWC itu sama dengan XSC ya, karena sama-sama ke arah kanan. Nah, sekarang bagaimana dengan sumbu Y-nya? Ya, kalau tadi sama-sama ya, kalau sumbu X sama ke sini. Ya pasti berbeda kalau sumbu Y. Karena ya kita kan tadi kalau pada WC untuk sumbu Y-nya dia mengarah ke atas, tapi pada SC sumbu Y-nya itu dia mengarah ke bawah. Dari sini ya, startnya ke arah bawah. Pasti berbeda ya. Nah, untuk itu maka untuk mentransformasikan sumbu Y ini perlu dicarikan selisih sebenarnya. Jadi clue-nya adalah mencari selisih antara Y max ya, Y max dengan
Y yang ada di WC. Begitu. Ya, Ymax ini letaknya ada di mana sebenarnya? Ya, Ymax ini ada di posisi pojok kanan bawah. Ymax ini kan sebenarnya tadi. Ymax ini ada di pojok bawah. Nah, Ymax ini jadi yang tadi disebut dengan resolusi layar, ya, masih ingat kan? Ya, atau nilai maksimalnya di sini itu pertemuan antara Ymax dan Xmax. Maka untuk transformasi WC ke EC, maka perlu dicari selisihnya, yaitu persamaannya adalah ini dia, Ymax dikurangi YWC. Jadi Ymax di sini dikurangi YWC-nya. Itu berapa? Itu ya, itu dulu. Jadi cara mencari transformasinya, kalau dari cara X-nya sebenarnya nggak masalah, sama-sama, tapi yang harus dicari sebenarnya dari sisi Y-nya. Untuk mencari Y-nya ini adalah dicari selisih antara Ymax dengan YWC-nya. Gitu ya. Oke. Berarti tidak memungkinkan, sehingga kita kedua persamaan ini sebenarnya kita lihat dikatakan belum final ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat persamaan ini ya, ini belum maksimal ya. Kenapa belum maksimal? Ya karena di sini masih ada celah ya, ada beberapa permasalahan sebenarnya. Gitu. Kita lihat di sini ya, ini belum ada permasalahannya. Ini ada muncul setelah tadi kita lihat hasil dari sini ke sini ya. Ya, jadi untuk mencari XSC adalah ini sama, nggak masalah, dan untuk YSC adalah Ymax kurang 1. Nah, ini sudah ketemu transformasinya, tapi ini masih belum dikatakan di sini rumus 1 tidak dapat mengatasi persoalan. Ini masih ada beberapa permasalahannya. Permasalahannya itu pemakaian window pada viewport, gitu ya. Dan nilai negatif dari koordinat WC-nya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah pendekatan lain dari rumus yang sudah belum optimal, yang masih ada kelemahan, sehingga kita akan rencananya akan membuat persamaan lain untuk yang lebih maksimal. Oke, apa lagi ya? Kemudian di sini kita asumsikan ada sebuah objek titik yang berada di koordinat dunia. Sebentar, ini ya. Nah ini nih misalkan kita lihat ya, ini masih belum beres sebenarnya. Nah ini kita akan coba pakai rumus yang ini, karena ini masih ada beberapa kelemahan. Nah ini adalah pendekatan lain dari rumus sebelumnya yang masih belum optimal. Ya, ini ada kelemahan dan kita akan membuat persamaan lain. Nah, ini sebenarnya persamaan lain yang nanti akan kita buat, yaitu XSC sama dengan XX, XWC ditambah TX, dan YSC sama dengan SC dikali YWX kali, WC ditambah TY. Kira-kira ngerti nggak maksudnya nih? Nah ini ya. Ini dari awal kita ibaratkan ini titik ini adalah di sini. Ya. Nah kita transformasikan ke sini. Nanti ada beberapa, kalau tadi di word koordinat, tetap ya, dia menggunakan 4 variabel, ya, 4 variabel, di mana kita awalnya ini ada XWC-nya dan YWC-nya. Lalu di sini ada window-nya, ya. Ada WR, berarti window right, window left, window bottom, dan window top-nya. Nah, kita coba transformasikan ke dalam SC. Nah, sama di SC berarti ada XSC dan YWC. Juga sama. Dia menggunakan apa namanya ini? Boundary-nya ya, ada istilahnya di sini juga sama, ada 4 variabel. Ada VL, ada VR, VT, dan VB. Gitu ya. View right, view left, view top, dan view bottom-nya. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita akan mencari untuk mencari nilai di sini sebenarnya akan mencari nilai SX, SY ya. Jadi nanti ujungnya kita akan mencari nilai SX, SY, kemudian TX dan TY-nya sebenarnya. Nah, karena untuk SX itu sudah kita tentukan, sudah kita temukan ya. Dan yang juga YX-nya juga sudah kita temukan, yang sama-sama tahu ya tadi Ymax dikurangi YWC untuk yang XWC dan YWC-nya. Sorry, XSC dan YSC-nya. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan untuk mencari SX dan SY, TX, dan TY-nya. Jadi dua sudah kita tahu untuk
X, SC, Y, SC, selanjutnya kita cari 4 lagi ya, SX, TX, SY, dan TY. Nah, untuk membuat persamaan, untuk mencari SX, rumusnya adalah sini. Itu VR, ya, VR dikurangi VL, VR tadi apa? View right dikurangi view left, dibagi dengan window right dikurangi window left. Dia sama. Lalu untuk yang mencari SY, ya, VT dikurangi VB, ya, view top kurangi view bottom, window T, window top dikurangi window bottom. Dan sama yang lain juga ya. Ini adalah persamaan untuk mencari nilai-nilai ini. Oke, kita coba sekarang diberikan contoh soal, ya. Diberikan contoh soal. Diberikan sebuah kondisi real sebagai berikut. Sebuah ruangan, di sini kita memiliki ukuran dengan ukuran panjang yaitu 10 meter dan lebar adalah 5 meter. Tepat di tengah-tengah ruangan itu diletakkan sebuah meja dengan ukuran 1 meter dan 2 meter. Tentukan koordinat meja pada layar dengan ukuran resolusi 320 kali 280 pixel. Nah, sudah ya dilihat ini soalnya, contoh soalnya. Ini sebenarnya sedikit aja materi tentang koordinat ini. Ini setelah dari sini sudah selesai ya. Tapi intinya adalah kita harus tahu ya. Jadi bahasan kita sebenarnya ada di screen coordinate. Nanti akan sebenarnya berhubungan beberapa materi-materi yang akan datang begitu. Jadi di sini kita lihat ya informasi yang sudah kita dapatkan. Di sini kita bisa menentukan variabel apa saja yang nanti akan dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi sudah kita buat di sini. Gitu ya. Oke, nah ini. Jadi kalau dari contoh soal tadi kita buat untuk diketahuinya adalah di sini. Ya, untuk window top-nya adalah sini ada 5 meter yang tadi saya soal, dan ini sudah ada denah ruangan yang kita set dari penggambaran soal tadi. Ya, kita ketahui lalu kita deskripsikan, kita posisikan kira-kira posisinya di mana begitu. Ya, tadi katakan untuk window top-nya itu adalah 5 meter, untuk WB-nya 0, WR-nya 10 meter, ya. WL-nya adalah 0 gitu ya. Sedangkan di sini ada WC, XWC-nya 5, YWC-nya 1, YWC 1 sama dengan 3, XWC 2 sama dengan 6, YWC 2 sama dengan 3. Kira-kira ada di sini. Gitu. Kalau kita lihat dari soal ini, ya, posisi meja ini berada di tengah. Gitu ya. Ini 5 ketemu dengan 3 ya di sini. Ya, 5 dan 3. Juga XWC 6 dan 3. Jadi ada di sini. Dan satu lagi di sini untuk yang menuju ke layar ya, menuju di layar atau SC-nya, yaitu untuk VT-nya adalah 0, px pixel ya kalau ini meter, dan ini kalau di layar berarti pakai pixel. Kemudian VT-nya, VT tadi 0 udah ya, lalu VB ya, VB-nya adalah 280 kurang 1 sama dengan 279 pixel. Ini kira-kira kenapa sih muncul 1? Nah, kalau yang dilihat, saya lihat ya dari baca-baca, sebenarnya 1 ini sih adalah sebagai dia penanda indeks. Penanda indeks karena kalau tidak seperti itu, dia selalu akan diawali dengan 0. Ya, jadi sebenarnya kalaupun kita lihat objek di layar, itu sebenarnya bukan tempat dari mulai dari 0 gitu ya. Kalau 0 ya dia sebenarnya nggak nempel sekali di ujung gitu ya, nggak kelihatan. Makanya dia sedikit ke sini gitu. Makanya ini kalau nempel berarti dia nempel di list LCD gitu ya misalkan ya. Makanya dia supaya tidak kelihatan nempel banget, maka dia digeser sedikit. Makanya dikurangi dengan angka 1 gitu ya. Jadi angka 1 ini merupakan kalau dibilang itu ya penanda saja sebenarnya. Karena kalau tadi dikatakan kan sebenarnya
akan selalu diawali dengan 0. Dan untuk maksimalnya itu harus dikurangi 1. Jadi untuk arah indeks kan tadi ya, 0 itu adalah merupakan arah indeks yang kita tahu ya. Nanti untuk maksimalnya harus dikurangi dengan 1, itulah sebenarnya. Itu jadi ini intinya di sini 1 ini adalah tadi ya supaya kelihatan, supaya nggak rata di pojok begitu. Oke, jadi untuk VR-nya sama, tinggal 30 juga sama ya, 20 kali 30 kali 280 berarti masing-masing dikurangi 1. Nah, jadi untuk yang 320 sama menjadi 319 pixel. Ya. Oke, dan VL-nya adalah 0 ya, karena hanya punya 2 nilai, yaitu untuk bottom dan right-nya. Ya. Demikian pula untuk yang di word coordinate, yang ada nilainya adalah yang di top dan yang ada di right-nya. Gitu ya. Nah, selanjutnya gimana? Ya, selanjutnya kita coba pecahkan dari yang sudah kita jabarkan, sudah kita deskripsikan dari nilai-nilai ini. Nah, masukkan ke dalam rumusnya. Ya. Kita tinggal mencari SX, TX, SY, dan TY-nya. Kita masukkan beberapa nilai tadi. Kita coba cari masukan di sini untuk yang SX dulu, ya, yaitu VR dikurangi VL dibagi dengan WR kurangi WL. Jadi VR tadi 319 dikurangi 0, ya, lalu dibagi dengan 10 dikurangi 0. Maka yang akan didapatkan adalah 31,9. Nah, ini maksudnya kita bulatkan saja dari 31,9 ini menjadi 32 pixel. Nah, kemudian untuk TX-nya di sini adalah sama ya, VL dikali WR dikurangi WL kali VR, VR dikurangi WL. Ya, berarti hasilnya adalah 0 ya. Ini 0 dibagi 10, hasilnya adalah 0 PX. Demikian pula untuk yang SY, berarti VT kurangi VB, ya sama ya, WT kurangi WB, 0 kurangi 29, 0, akan menghasilkan nilai yang negatif, yaitu negatif 55,8 PX. Itu kita bulatkan menjadi minus 56 PX. Dan terakhir untuk yang TY, berarti VB dikali WT, dikurangi WB kali VT. Dibagi dengan WT kurangi WB, akan menghasilkan, dilihat hasilnya adalah 279 pixel. Itu. Dan ini terakhir, ya terakhir di sini hasilnya ya kita lihat ya objeknya berada di sini. Jadi kalau kita lihat ya, jadi tadi untuk mencari SX, kemudian dari SX kemudian TX, mencari SY dan TY, nanti dari yang sudah kita dapatkan nilai tadi baru dimasukkan ke dalam persamaan hasil transformasi tadi. Tinggal dimasukkan ke dalam nilai ininya. Ya, jadi tadi untuk nilai XX1 sama dengan SX dikali PX1 tambah TX sama dengan 32 kali 5 ditambah 0 sama dengan 160 PX. Gitu. Kemudian YSX1 sama dengan SC dikali YWC1 tambah TY sama dengan minus 56 kali 3 tambah 29 sama dengan 111. Gitu ya. Oke, jadi yang diambil di sini sebenarnya tinggal kita buat nilai range-nya, tinggal kita masukin nih dari hasil ininya. Ya, di sini kita nilai SX-nya masih di dalam range-nya 160 PX. Kemudian untuk YSE-nya range-nya adalah 84 sampai 111 begitu ya. 90 ya, masih di range 84 dari 1. Maka itu objek tersebut kalau kita di layar akan berada di posisi seperti ini di sini. Ini ada di range 160 untuk SX-nya dan YSE-nya adalah 101. Kira-kira seperti itu sih kalau kita lihat. Oke. Ya, ini 160 ya, ini adalah 111. Jadi kalau nanti kita tampil di layar ini adalah sudah dalam bentuk screen koordinatnya ya. Jadi dalam screen koordinat tidak ada nilai yang negatif, semuanya bernilai positif. Oke ya. Silakan, kira-kira
ada yang belum paham. Nah, kita diskusi aja ya. Kita juga nih, saya dapat literatur seperti ini, mungkin setidaknya kalau ada yang masih belum paham, mangga, kira-kira bisa ditanyakan. Ada? Mangga.